Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, Bapak Ibu yang terhormat, Kepala KPPN Selong, pada Bapak Gatot, Jabat Pengawas KPPN Selong, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan GKM rutin untuk seksi PDMS, dan untuk materinya hari ini adalah terkait dengan treasury. Pencairan dana. Untuk lebih detailnya, akan saya share materinya. Nah, ini. Jadi untuk materi kali ini adalah perekaman ADK penghasilan lain pada aplikasi gaji web dalam rangka perhitungan PPh 21 akhir tahun. Jadi kemarin pada tanggal 14 November 2024 dari SITP DJPB, Kantor Pusat DJPB melaksanakan FGD terkait dengan perekaman ADK penghasilan lain pada aplikasi gaji web dalam rangka perhitungan PPh 21 akhir tahun. Nah, latar belakangnya adalah karena adanya nota dinas nomor ND 1636 PB8 tahun 2024 yang berisi bahwa perhitungan PPh 21 pada aplikasi gaji telah mengikuti ketentuan terbaru, yaitu PP nomor 58 tahun 2023, PMK nomor 168 tahun 2023, serta peraturan DJP nomor per 5 PJ 2024. Perhitungan PPh 21 pada tunjangan kinerja bulan Desember akan memperhitungkan seluruh penghasilan dalam setahun. Untuk memperhitungkan tunjangan kinerja yang belum diproses melalui aplikasi gaji dan secara ketentuan dikenakan PPh 21. Jadi ini tujuan dari perekaman ADK penghasilan lain pada aplikasi gaji web adalah untuk merekam, memperhitungkan tukin yang belum diproses melalui aplikasi gaji. Karena yang seperti yang sudah dibahas pada GKM sebelumnya bahwa pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja si gaji itu baru dilaksanakan semenjak bulan Agustus. Karena untuk sosialisasinya sendiri pada saat itu baru dilaksanakan di bulan Juli tahun 2024. Jadi untuk tahun 2024 ini, tunjangan kinerja dari bulan Januari hingga bulan Juli itu masih belum dibayar menggunakan gaji web. Jadi masih manual gitu Satker buatnya. Nah, karena data tukinnya belum terinput di aplikasi gaji web, maka dilaksanakan ini difasilitasi fitur ADK penghasilan lain pada aplikasi gaji web. Karena nantinya untuk PPh 21 itu perhitungannya eh, seluruh penghasilan yang diterima pada satu tahun itu. Jadi seluruh penghasilan tahun 2024 sehingga akan mempermudah Satker dalam perhitungan PPh 21-nya nantinya. Nah, prosedur perekaman ADK penghasilan lain itu dilakukan sebelum melakukan perekaman tunjangan kinerja yang akan dibayarkan pada bulan Desember karena nantinya seluruh tunjangan kinerja yang dibayarkan di tahun 2024 ini akan diperhitungkan potongannya dan akan dijadikan potongan pada bulan Desember pada tunjangan kinerja yang dibayarkan pada bulan Desember 2024. Jadinya nanti sekalian gitu. Jadi biasanya kalau untuk ketentuan terbaru mengenai pajak ini itu di tahun di bulan terakhir bulan Desember akhir tahun itu biasanya jumlah gajinya akan jumlah gaji mohon maaf maksud saya jumlah pajak potongan pajaknya akan besar akan lebih besar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya karena memperhitungkan perhitungan selama setahun penghasilan setahun. Nah untuk petunjuk teknisnya ini bisa diakses pada laman SID/gaji Satker yang Juknis nomor 15 yaitu perekaman ADK penghasilan lain pada menu user guide gaji. Jadi untuk ini sudah saya download. Nah, seperti ini. Jadi ini ada panduan penggunaan gaji untuk perekaman ADK penghasilan lain. Nah, untuk daftar isinya ada membuat perekaman ADK penghasilan lain, yaitu terdiri dari pembuatan ADK penghasilan lain dan upload ADK penghasilan lain. Sebenarnya cukup simpel karena hanya membuat dan
upload saja. Nah, untuk perekaman ADK penghasilan lain ini eh, nantinya akan mempengaruhi perhitungan pajak Tukin pada bulan Desember, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ADK penghasilan lain yang diupload adalah tunjangan kinerja yang belum diproses melalui aplikasi gaji web atau desktop dan secara ketentuan dikenakan PPh 21. Jadi misalnya eh, suatu satker itu baru membayarkan Tukin melalui interkoneksi Tukin di gaji web itu bulan misal bulan Agustus gitu. Nah, nanti ADK penghasilan lain yang harus diupload ini adalah ADK Tukin bulan Januari hingga bulan Juli. Jadi untuk yang Agustus tidak perlu diupload lagi karena sudah melalui gaji web pembayarannya. Nah, yang pertama yaitu membuat ADK penghasilan lain. Jadi untuk eh, Satker itu nanti wajib untuk membuat ADK penghasilan lain ini yang Tukinnya sudah dibayarkan melalui gaji web. Jadi untuk PPABK nantinya menyiapkan file ADK pada Excel dengan format yang dapat diakses pada HTTPS SID Gaji Satker, yaitu pada menu template ADK. Nanti templatenya seperti ini. Nah, ini nanti bentuk templatenya seperti ini. Ada kode Satker, NIP, nama, tahun, bulan, kode jenis bayar, nilai bruto, potongan bersih, nilai potongan, nilai bersih, PPh, tunjangan, dan kode kawin awal tahun. Lalu setelah itu mengisi data penghasilan lain dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini tadi seperti yang saya sebutkan di ini. Kode Satker, NIP, nama, dan lain-lain. Nah, setiap pegawai wajib diisikan untuk seluruh bulan dalam setahun, yaitu bulan Januari sampai Desember. Apabila tunjangan kinerja sudah dibayarkan melalui aplikasi gaji, dapat diinput dengan nilai 0, kecuali terdapat tukin lainnya yang belum dibayarkan melalui aplikasi gaji. Jadi misal contohnya nih, tukin pegawai A sudah dibayarkan melalui aplikasi gaji sejak Juli 2024. Maka bulan Januari sampai Juni diisi nominal token yang belum dibayar melalui aplikasi gaji. Dan bulan Juli sampai Desember tetap diinput dengan nilai 0. Jadi untuk for, untuk defaultnya itu nanti tetap diisi bulan 1 sampai 12, namun untuk token yang sudah dibayar melalui aplikasi gaji cukup diisi dengan 0 saja. Nilainya 0, seperti itu. Nah, contoh lagi, ini pegawai B adalah pegawai baru per 1 September. Sejak awal tukinnya sudah dibayarkan melalui aplikasi gaji. ADK penghasilan lain tetap wajib diupload dari Januari sampai Desember dengan nilai 0. Jadi tetap, walaupun pegawai tersebut merupakan pegawai baru, tetap diinput dari bulan Januari hingga bulan Desember. Lalu, satu jenis kode bayar untuk setiap pegawai hanya dapat diupload sekali dalam satu baris untuk bulan yang sama. Apabila terdapat beberapa komponen tunjangan kinerja agar digabung dalam satu baris kode jenis bayar. Nah, ini contohnya ada rutin, THR, dan penghasilan ke-13. Setelah data terisi, save ADK sebagai TXT. Nah, ini jangan lupa ya, biasanya save-nya nanti sebagai Excel, tapi di sini harus di, disimpan sebagai .txt. Pastikan header atau nama kolomnya dihapus dan tidak ada baris kosong di bawah. Jadi untuk headernya yang isinya kode satker, NIP, dan lain-lain ini nanti dihapus, lalu di bawah, di scroll sampai bawah, dan dipastikan tidak ada yang spasi atau apapun itu di bawah. Jadi harus dihapus. Hanya tulisan ini saja, datanya saja. Nah, selanjutnya adalah upload ADK penghasilan lain. Setelah filenya tadi dibuat, PPABP melakukan upload pada menu utilitas, lalu restore ADK penghasilan lain. Nah, ini pada menu utilitas, restore ADK penghasilan lain. Lalu pilih jenis pegawai, bulan tahun, dan pilih file ADK yang telah disiapkan dengan ekstensi TXT, lalu upload. Seperti biasa, ini pilih jenis pegawai, bulan tahun, lalu upload. Apa choose file nanti bisa dicari di Windows-nya, lalu nanti upload. Nah, klik refresh di sebelah sini untuk memastikan status ADK selesai diupload. Jadi ini statusnya di kolom status ini pastikan bahwa telah selesai. Lalu daftar penghasilan lain yang telah berhasil diupload akan berpengaruh pada perhitungan pajak token bulan Desember dan SPT tahunan yang dapat didownload pada awal tahun berikutnya. Nah, untuk tutorial di gaji webnya seperti itu saja.
Nah, ini ada info terbaru untuk upload ini. Untuk saat ini, jika sudah upload, maka tidak dapat ditimpa lagi. Jadi, misal ada data yang salah, Bapak Ibu tapi sudah terlanjur upload, maka harus dimintakan penghapusan secara manual dengan mengirimkan tiket ke HIDJPP. Jadi nanti dari pusat yang akan melakukan hapus ADK-nya. Namun saat ini infonya sedang disiapkan untuk menambah fitur agar satuan kerja bisa menghapus sendiri atau bisa menimpa dengan file yang benar. Jadi tidak perlu secara manual meminta hapus ke HIDJPP seperti itu. Jadi mohon ditunggu saja nih Bapak Ibu. Bagi yang belum upload eh, nanti bisa untuk kalau misal ada salah bisa ada fitur yang untuk menimpa gitu atau misalnya bisa hapus gitu. Saya masih belum tahu sih fitur resminya seperti apa. Nah, setelah data terisi, nah ini sebenarnya ringkasan dari yang tadi. Nah, nantinya setelah semua bulan diupload, nanti ada bukti potong form 1721. Nanti bukti potong form 1721 A1 dan atau 1721 A2 akan dapat tersedia dan dapat diakses melalui aplikasi gaji pada bulan Januari tahun berikutnya dengan mengikuti panduan pada SID Gaji Satker. Jadi tidak perlu menghitung secara manual lagi. Baik, sekian GKM hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai besok.